Sejak terlibat kasus chat konten pornografi, Rizik Syihab mangkir dari panggilan polisi sebagai saksi. Ada beragam alasan Rizik mangkir dari panggilan polisi. Rekan saya Eliza Hasan akan menjelaskan alasan apa saja yang sudah dilayangkan pihak Rizik sampai dengan saat ini. Silakan Eliza. Ya baik, Vale dan pemirsa, ini ada beragam alasan yang diberikan oleh Rizik dan juga kuasa hukumnya terkait di mana ataupun Rizik mangkir dari panggilan polisi. Ini kita lihat salah satu alasannya adalah alasan pertamanya pada tanggal di sini adalah 30 April di mana dikatakan bahwa Rizik diundang umroh oleh Raja Salman. Pengacara Rizik yaitu Kapitra Ampera juga membenarkan soal undangan khusus dari Raja Arab Saudi yaitu Salman bin Abdul Aziz kepada Rizik ini untuk melakukan umroh. Sebelumnya pada 29 April juga kita ketahui bahwa Rizik sempat mengungsi karena adanya ancaman tembakan dari sniper. Bahkan Rizik sempat membawa keluarga dan serta istri dan juga keluarganya ke tempat yang aman. Ya, selain itu kita tahu juga beberapa alasan lainnya. Ini alasan berikutnya terkait dengan di Mei tanggal 12 di mana Habib Rizik dikatakan bahwa alasannya mangkir adalah Habib Rizik di Malaysia selesaikan program doktor. Ya, Rizik sedang menyelesaikan program doktornya di salah satu universitas di Malaysia. Rizik sedang menemui promotor studinya. Itu adalah salah satu alasannya juga. Lalu kita lanjut di 15 Mei. Rizik mengatakan bahwa alasan beliau mangkir adalah karena balik lagi ke Saudi Arabia. Dan ini menurut dari pengacaranya bahwa kembalinya Rizik merupakan simbol dari perlawanan. Ini kembalinya Rizik ke Arab Saudi setelah sempat berada di Malaysia. Menurut pengacara Rizik, Sugito Atmo Pawiro mengatakan bahwa ini merupakan bentuk dari perlawanan kliennya. Dan kita lihat di 16 Mei, Rizik mengatakan bahwa tak kembali ke Indonesia untuk cegah kegaduhan. Dia mengatakan bahwa kuasa hukumnya menjelaskan kliennya tidak pulang ke Indonesia untuk mencegah terjadinya kegaduhan. Ya, ini dilanjutkan tadi kegaduhan tadi dikatakan bahwa Rizik khawatir bila ia datang ke Indonesia, maka akan timbul reaksi dari umat Islam atas diprosesnya dalam kasus balada cinta Rizik. Ya, itu adalah beberapa alasan terkait dengan mangkirnya Rizik dari panggilan polisi saat ini. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Eliza atas informasi yang Anda sampaikan. Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Saya ke Komnas HAM, ke Pak Imdadun. Kalau dari pihak yang Anda tanyakan sejauh ini, apakah sudah juga didapatkan informasi sebenarnya alasan apa yang membuat Rizik Syihab itu kemudian bepergian ke negara-negara yang tadi disampaikan? Apakah memang benar itu yang terjadi berdasarkan informasi dari orang-orang yang Anda tanyakan sejauh ini? Kami belum mendapatkan informasi tentang itu ya. Dan memang itu tidak menjadi kewenangannya Komnas HAM. Karena kewenangannya Komnas HAM adalah melakukan pemanggilan terhadap Habib Rizik untuk dimintain keterangan terkait dengan pengaduannya. Jadi di waktu lalu memang ada permintaan Komnas HAM untuk pergi ke Arab Saudi ketemu Habib Rizik, tetapi memang tidak begitu aturannya. Karena Undang-Undang 39 itu yang memanggil Komnas HAM, bukan Komnas HAM dipanggil orang. Nah, juga muncul pertanyaan lah, kalau misalnya Komnas HAM nggak punya anggaran lalu pakai uang orang lain, bisa nggak? Dalam aturan kami tidak bisa. Oleh karena memang kami harus hemat anggaran negara, ada banyak kasus yang harus kami selesaikan dan itu butuh dana, maka kami putuskan untuk melakukan penghematan anggaran itu dan menunggu Habib Rizik pulang ke Indonesia untuk kemudian kita mintain keterangan. Oke, dalam permohonan itu disebutkan alasannya kenapa meminta polisi punya Komnas HAM? kewenangan. Polisi punya kewenangan untuk menjalankan fungsinya termasuk membawa paksa Habib Rizik. Karena begini, ini kan menyangkut ada pengaduan dari masyarakat. Pengaduan dari masyarakat harus direspon secara non diskriminatif oleh kepolisian. Harus direspon. Nah,
terkait dengan soal apakah ada tindakan pidana di sana di dalam peristiwa tersebarnya konten pornografi itu, kan memang harus polisi punya kewenangan untuk memeriksa saksi-saksi untuk memastikan sesungguhnya aspek pidananya ada di mana. Nah, dan oleh siapa? Oleh karena itu saksi-saksi seharusnya kooperatif untuk memberikan keterangan agar kepolisian bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan cepat serta efektif untuk melayani pengaduan dari masyarakat. Karena tidak boleh itu dari sisi pihak kepolisian sebenarnya bisa melakukan itu menurut Anda ya? Oke, baik. Ibu Flora, kalau kita lihat ini sebenarnya tadi juga seperti dikatakan oleh alasan-alasannya antara lain kan tidak datang karena memang ada alasan seperti itu. Nah, apakah itu cukup kuat untuk menjadikan penjelasan sehingga akhirnya tidak datang gitu untuk pemeriksaan? Iya, memang ada pengecualian dalam KUHP bahwa saksi yang tidak bisa hadir setelah dipanggil secara sah, namun dengan alasan yang dapat diterima, itu bisa jadi nanti penyidik yang akan mendatangi tempat tersebut, seperti misalnya kasus Novel Baswedan. Nah, namun dalam hal ini, alasan yang diajukan oleh Habib Rizik itu tidak masuk dalam alasan yang dikecualikan di sini, yaitu tugas negara atau karena keadaan kesehatan. Nah, kan ini kan untuk kepentingan pribadi, jadi itu tidak masuk dalam saksi yang dikecualikan, sehingga dia bisa menunggu dan bisa menyebabkan nanti penyidik yang mendatangi itu ke tempatnya saksi tersebut. Ini berbeda. Nah, kalau misalnya sudah dipanggil secara sah, lalu kemudian tidak ada alasan yang sah juga untuk tidak memenuhi panggilan tersebut, itu bisa dikenakan pidana pelanggaran atau dikenakan ancaman kurungan 9 bulan. Sehingga dalam hal ini penyidik berwenang untuk mengeluarkan surat bawa paksa gitu. Oke, jadi sudah tepat langkah pihak kepolisian untuk saat ini. Baik, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami.